51 pegawai KPK dipecat, Novel pun tetap saja ribut. Ditulis oleh Sardi di cwar.com. Awalnya 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK akan diberhentikan. Akan tetapi, terjadi perlawanan dari Novel Baswedan dan kawan-kawan. Presiden Jokowi beri rekomendasi untuk menyelamatkan pegawai tersebut melalui pembinaan ulang. Akan tetapi keputusan pun dibuat, 51 diantaranya diberhentikan karena dianggap sudah parah dan tidak bisa diselamatkan lagi. Sedangkan 24 sisanya akan dibina. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. 51 pegawai KPK dinyatakan tidak bisa bergabung lagi alias dipecat. Sebanyak 51 pegawai itu warnanya merah. Novel Baswedan pun buka suara. Caranya sama, jurus lama yang basi dan menggelikan. Dia menilai jumlah pegawai yang dipecat berubah dari 75 menjadi 51, menggambarkan bahwa tes TWK sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu yang telah ditargetkan sebelumnya. Hal ini mengkonfirmasi dan semakin jelas terlihat bahwa ada agenda dari oknum pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja baik, kata Novel. Novel mengatakan, oknum pimpinan KPK tetap melakukan rencana awal untuk menyingkirkan pegawai KPK melalui TWK, sekalipun bertentangan dengan norma hukum dan arahan Presiden Jokowi. Tetapi kami ingin memastikan bahwa perjuangan pemberantasan korupsi yang merupakan harapan masyarakat Indonesia ini harus dilakukan hingga akhir. Sehingga, bila pun tidak berhasil, maka kami akan dengan tegak mengatakan bahwa kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh hingga batas akhir yang bisa diperjuangkan, kata Novel. Menurut Novel, upaya pelemahan terhadap KPK bukan hal baru. Penyingkiran pegawai KPK yang ditarget, kata dia, bisa jadi merupakan tahap akhir untuk mematikan perjuangan pemberantasan korupsi. Halah, basi pak, katanya mau mundur, ya sekalian mundur saja. Kalau mau pakai alasan solidaritas, sekalian aja mundur untuk menemani 51 orang yang sudah dipecat itu. Ini jauh lebih baik dan akan disambut gembira oleh banyak orang. Kalau tidak lolos, kenapa harus ngotot bikin sensasi? Ketimbang menuding TWK upaya mengusir pegawai KPK, justru lebih pas kalau Novel disebut sangat tidak rela kehilangan jabatannya. Justru sikapnya yang semakin ngotot menggambarkan nafsunya yang demikian besar. Apakah maunya semua lolos TWK? Ini namanya egois kelas kakap. Tidak usah bawa-bawa lagi narasi pelemahan KPK. Publik sudah mual dan muak. Lagu lama tidak perlu diputar ulang lagi, bikin sakit telinga. Silakan saja kalau mau berikan perlawanan hingga batas terakhir. Yang jelas, kalau nanti tetap kalah dan usaha tidak membuahkan hasil, jangan teriak lagi menggunakan narasi entah apa lagi. Tidak usah membela diri dengan mengatakan sedang mengusut kasus besar. Memangnya cuma dia yang bisa usut kasus besar. Jadi orang kok sombong banget. Masih banyak orang lain yang bisa terusin pengusutan kasus korupsi. Ibarat begini, seorang presiden sedang gencar melakukan pembangunan masif. Akan tetapi ada proyek lain yang belum selesai meski masa jabatannya habis. Lalu presiden ini marah, protes, dan tidak rela mundur dari jabatannya karena merasa sedang melakukan pembangunan besar-besaran. Kira-kira presiden ini parah nggak? Masa jabatan habis, ya silahkan turun. Ada yang belum selesai, akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Alasan tadi hanyalah akal-akalan untuk mempertahankan jabatan. Analogi ini lalu coba kaitkan dengan apa yang sedang menimpa Novel Baswedan saat ini. Mirip nggak? Tak lolos tes, marah, protes, lapor ke Komnas HAM, ngakunya berintegritas. Gagal tes aja tak rela? Ini aja udah tidak sportif, gimana mau bicara integritas? Beberapa waktu lalu Novel Baswedan mengatakan dia menduga ada kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 di proyek 100 triliun rupiah. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekonomi KSP Edi Priyono menegaskan bahwa pernyataan Novel dianggap cenderung spekulatif dan mengundang kontroversi. Kalau memang ada dugaan korupsi, silakan diusut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif, kata Edi. Edi menjelaskan sampai saat ini tidak jelas asal-muasal angka 100 triliun rupiah yang dimaksud Novel. Apakah dugaan korupsinya atau nilai proyek bansosnya? Menurutnya, kalau yang dimaksud adalah nilai dugaan korupsi, rasanya sulit diterima akal sehat. Hahaha, namanya juga Novel. Kalau tidak bikin sensasi, bakal tenggelam. Dari sini saja sudah tercium agenda ribut-ribut yang dilakukan Novel dan kawan-kawan. Tinggal masyarakat yang menilai sendiri saja. Bagaimana menurut Anda? Kofifa berpesta, klarifikasinya bikin muak. Ditulis oleh Alifur Rahman di cwar.com.
Belakangan ini viral video acara ulang tahun Khofifah Gubernur Jawa Timur. Dalam video tersebut, terlihat banyak orang berkumpul, atau istilah yang sering digunakan adalah berkerumun. Ya gimana, namanya juga pesta, masa nggak berkerumun? Kalau cuma 2 orang, itu namanya ganda campuran. Khofifah kemudian dilaporkan ke polisi terkait acara ini, karena dituduh melanggar protokol kesehatan dan juga kerumunan. Khofifah kemudian meminta maaf dan mengklarifikasi. Itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dirinya. Kemudian di kesempatan terpisah, Sekda Jawa Timur Heru Cahyono mengatakan bahwa acara tersebut adalah idenya. Idenya dari saya selaku pimpinan tertinggi di OPD karena ibu selalu memperhatikan stafnya. Ibu gubernur sebenarnya nggak mau seperti ini, kata Heru. Saya pribadi tak mempermasalahkan kerumunannya, itu bagus-bagus saja, toh pasar juga ramai. Biasa sajalah, mungkin yang sedikit masalah adalah pestanya. Di saat kita sedang krisis ekonomi, pejabat kita malah berpesta, itu jelas menjengkelkan. Saya juga awalnya tak tertarik dengan kasus ini karena bagaimanapun Surabaya tidak dalam status PSBB dan juga bukan orang yang sepakat dengan aneka ragam pembatasan. Tapi membaca klarifikasi dari Khofifah dan sekdanya, saya jadi melihat ada masalah serius dari Pemprov Jawa Timur ini. Saya jadi teringat dengan anggaran museum untuk SBY yang setelah ramai dibicarakan lalu dibatalkan. Pola cuci tangan Khofifah dan menyodorkan bawahannya untuk disalahkan ini cenderung memuakan. Karena semua pernyataannya, baik dari Khofifah ataupun Heru, sama-sama tidak masuk dalam logika sederhana kita. Pertama, kalau benar itu hanya spontan dan ide dari Heru, dan Khofifah tidak tahu, apa iya bisa digelar acara sebesar itu? Memangnya tidak ada persiapan tata bangku dan catering gitu? Persiapan tata bangku, makanan, dan acara hiburan band itu tidak mungkin dipersiapkan dalam sejam. Itu perlu waktu seharian atau bahkan lebih. Pertanyaannya, ya kali Khofifah nggak tahu ada rame-rame di rumahnya sendiri dan nggak tertarik untuk bertanya mau ada acara apa. Katanya sih ada anak yatim diundang. Lalu mereka datang atas undangan apa? Masuk ke rumah dinas gubernur dengan bebasnya. Selain itu, klarifikasi Khofifah yang cenderung menyalahkan media dan sudut pandang video yang beredar juga tak kalah memuakan. Khofifah menilai pemberitaan yang ada tidak faktual dan tidak objektif, kemudian menyalahkan angle pengambilan video sehingga terlihat ramai dan berkerumun. Padahal menurut klaim Khofifah yang hadir hanya 31 orang, plus 10 anak yatim dan 8 tim sholawat, jadi total 49 orang. Ya benar sih, yang tukang cateringnya nggak usah dihitung, anggota band nggak usah dihitung, tim Katon Bagaskara juga nggak perlu dihitung. Hehehe. Tapi sekali lagi, saya tak mempermasalahkan kerumunannya, saya mempermasalahkan pestanya. Berpesta di tengah krisis dan klarifikasi Khofifah semakin membuat saya muak dengan penjelasan yang mengaburkan. Lalu soal Heru, Sekda juga benar dia berinisiatif melakukan ini tanpa sepengetahuan Khofifah. Dalam kondisi seperti sekarang mestinya dia mau untuk mengundurkan diri. Meminta maaf pada Khofifah sebagai tanggung jawabnya mencoreng nama baik gubernur. Saya juga kalau jadi gubernur dan diperlakukan seperti itu oleh bawahan, padahal itu bukan hal yang saya sukai dan mestinya mereka sudah tahu. Apalagi sampai menimbulkan kasus dan terjadi pelaporan polisi. Sudah pasti akan saya pecat orang yang bikin ide nggak jelas itu. Tapi sampai hari ini melihat Khofifah tidak menyalahkan Heru, malah menyalahkan pemberitaan di media yang dianggap tidak faktual dan objektif. Saya mencurigai ini hanya akal-akalan atau drama saja. Skenario cuci tangan seperti kepergoknya anggaran museum SBY di Pacitan. Heru dijadikan tameng dan dipertahankan sebagai sekda. Dari saya, klarifikasi atau cerita antara Khofifah dan Heru ini baru akan masuk akal kalau ada tindakan yang terukur. Sekda sudah jelas salah, maka harus ada konsekuensinya, harus ada yang diberi sanksi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa percaya bahwa ini dilakukan tanpa sepengetahuan Khofifah, belum lagi dengan beberapa cerita yang tak masuk akal. Semakin meyakinkan kita bahwa di lingkungan Pemprov Jawa Timur ini memang ada masalah yang sangat mendasar, yakni kejujuran. Begitulah.